Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 3 Desember 2022. Hari ini kita merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, imam dan pelindung karya misi. Sekaligus Sabtu Imam, kesempatan mendoakan bagi para imam, khususnya imam misionaris yang bekerja di tempat-tempat yang jauh. Fransiskus Xaverius lahir pada tahun 1506, berasal dari keluarga bangsawan yang kaya di Spanyol. Tahun 1525, pada usia 19 tahun, pergi ke Perancis untuk meneruskan studi. Ia juga bercita-cita sebagai seorang imam setelah kembali dari studinya. Di Kolose itu ia berkenalan dengan banyak teman. Ia juga akhirnya belajar teologi dan ia bercita-cita meraih menjadi imam yang jempolan dan terhormat. Tak pernah terlintas di benaknya menjadi imam yang sederhana dan miskin di pedesaan. Namun dalam doa-doanya, ia akhirnya diruntuhkan pemikirannya karena ia ingin mengabdi Allah dengan melayani orang-orang miskin. Tanggal 15 Agustus 1534, Fransiskus bersama Ignatius dan 5 teman lainnya mengucapkan kaul untuk hidup miskin, murni, dan nanti ia berkaul juga ketaatan kepada Sri Paus. Tanggal 24 Juni 1537, ia dihabiskan menjadi imam oleh Bapak Suci dan diizinkan berziarah ke kota Yerusalem. Kemudian bersama dengan teman-temannya dan Ignatius Loyola membentuk Serikat Yesus dengan ketaatan yang kuat kepada pembesar, yakni kepada Paus. Fransiskus sebagai seorang misionaris yang sejati pergi kemana-mana dengan selalu mengatakan, "Ya, inilah aku." Ia terkenal sebagai pewarta ulung dan akhirnya ia berlayar ke Goa dan nanti sampai ke Ambon, Ternate, Morotai, Indonesia bagian timur. Ia kembali ke Malaka dan juga tiba di Goa. Keinginannya untuk bermisi di Tiongkok atau di China tidak dikabulkan oleh Tuhan. Dalam perjalanan menuju ke Tiongkok, pesisir selatan daratan Tiongkok, ia sakit demam dan
akhirnya menggembuskan nafas terakhir tanggal 2 Desember 1552. Ia wafat pada usia 46 tahun tanpa pernah menginjak kakinya daratan utama Tiongkok. Kita bersyukur atas kegigihan Santo Fransiskus di dalam mengemban tugas perutusan sebagai pewarta Injil. Bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini berbicara soal perutusan. Santo Paulus dalam suratnya kepada orang di Korintus menegaskan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan pada Injil Markus sebagai penutup, Yesus memberikan perintah kepada para murid sebelum naik ke surga. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dengan kedua bacaan ini dan juga teladan Santo Fransiskus Xaverius, kita diingatkan bahwa pewartaan misi itu adalah kewajiban dan bukan mana suka, tetapi kewajiban. Setiap orang Kristiani wajib menjadi pewarta Injil. Injil berarti kabar sukacita. Maka mewartakan Injil berarti menghadirkan kabar sukacita. Pada zaman dahulu, pewartaan dilakukan dengan cara pergi dari tempat asalnya ke tempat-tempat di daerah yang belum terjamah oleh kabar sukacita itu. Dan itulah oleh gereja sekarang disebut dengan akt ekstra, keluar. Tetapi gereja juga mengenal akt intra, pewartaan ke dalam. Bisa jadi mewartakan iman yang sudah lemah, mungkin yang hilang, atau iman yang hampir hilang. Bisa jadi itu saudara-saudari kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita. Oleh karena itu, kita semua diingatkan dan diberikan penegasan. Pewartaan Injil adalah kewajiban kita semua orang yang dibaptis untuk mewartakan Injil kepada semua orang, tanpa kecuali. Hanya bedanya sekarang adalah cara bermisi kita. Tidak harus pergi ke tempat yang jauh, tetapi bisa jadi di sekitar kita, kita perlu wartakan Injil kembali kepada mereka yang mungkin hilang imannya, atau lupa akan imannya, atau tipis imannya. Bagaimana kita mewartakan iman itu? Dengan cara menghadirkan sukacita dari hidup kita, teladan kita, dan sebagainya. Pendek kata, yang paling pokok adalah menghadirkan kabar sukacita. Caranya menurut kita masing-masing. Kalau demikian, maka apa yang dikatakan Paulus sudah kita turuti. Celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Salah satu bentuk pewartaan diantaranya adalah kalau hidup keluarga kita rukun, baik, tentram, dan orang melihat, itu sudah bentuk pewartaan Injil. Di tempat tugas kita diteladan ketepatan waktu, kecermatan mengajar, atau dalam kantor kita bekerja tanpa korupsi, hidup baik, itu pewartaan Injil. Atau dalam keluarga misalnya,
Kita meskipun kekurangan tidak mengeluh. Kita syukuri, itu juga pewartaan Injil. Oleh karena itu marilah bersama-sama kita mencoba mewartakan Injil dengan cara kita masing-masing. Anak sekolah pun bisa mewartakan Injil. Orang-orang anak-anak Katolik disiplin, nilainya baik, dan tidak pernah membuat kegaduhan. Itu pewartaan Injil. Oleh karena itu mari bersama-sama kita bertanya dan kita wujud nyatakan pewartaan Injil itu dalam hidup kita masing-masing dengan cara kita masing-masing. Semoga dengan demikian semakin banyak orang mengenal Kristus lewat hidup kita, pekerjaan kita, dan karya-karya kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas jasa para misionaris yang menyebarkan warta sukacita sampai ke negeri kami ini, sehingga kami boleh mengenal Yesus Putra-Mu sebagai penyelamat. Kami mohon semoga kami Kau sadarkan dan kami Kau kuatkan untuk juga menjadi pewarta kabar sukacita dalam hidup kami setiap hari, di mana kami Kau utus dengan hidup baik di hadapan-Mu, mencerminkan hidup sebagai anak-anak-Mu. Semoga dengan demikian akhirnya banyak orang mengenal Engkau, bertobat, dan diselamatkan. Bapa yang penuh kasih, kami mohon berkat dan rahmat-Mu bagi kami semua, khususnya umat Paroki Kudus yang sedang kesusahan, yang sakit, yang punya masalah. Semoga Engkau bantu sehingga yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya masalah Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu. Kami juga masih berdoa untuk rawat yang sedang sakit. Semoga Engkau rangkul, Engkau sembuhkan, dan hasil kontrolnya seperti harapan kami, harapan keluarga, baik dan boleh sembuh. Tapahkan hati dia dan keluarganya. Dan semoga akhirnya Engkau senantiasa membimbing, memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya wajibkan patuh protokol kesehatan, pola hidup sehat, vaksinasi, jauhi kerumunan, pakai masker, dan hadang virus corona dengan semangat hidup yang tinggi. Semoga akhirnya banyak orang yang sungguh mengerti kehendak-Mu. Terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada gereja lewat kolekte, lewat dana pembangunan, dan apapun juga. Masih ditunggu panjenengan yang ingin memasang atau mengucapkan selamat Natal pada monitor televisi. Berita duka telah berpulang ke rumah Tuhan. Saudara kita, Bapak Wisnu, suami Mbak Hermin dari perkaryawan gereja bagian administrasi, pemberkatan menyusul. Akhir selamat pagi, selamat merenungkan, Tuhan memberkati.